pertama dari Ibu Yovita dari Solo, ya. Sekarang saya terkena kanker payudara, sudah diangkat 1. Saat ini punggung sakit dan didapatkan penyebaran pada tulang, sudah menjalani terapi kemoterapi untuk tulang 24 kali ya, di fosfonatnya ya. Yang jadi pertanyaannya, apakah ada pantangan makan? Ini pertanyaan untuk Dr. Andri. Monggo, Dr. Andri ya. Apakah ada pantangan pada Ibu Yovita atau berita yang seperti ini? Terima kasih dokter. Satu-satu nggak apa-apa ya? Terima Ya, kasih. langsung. Selamat siang Ibu Yovita. 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh penderita kanker. 1, "Dok, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh saya makan?" Jawabannya gampang-gampang susah gitu. Ketika dokternya menjawab, "Ibu, Ibu tidak boleh makan, eee, yang tinggi protein ya," gitu. Pasien selama sisa hidupnya atau selama sepanjang perjalanannya dia hanya makan, tempe sama tahu. Padahal yang dimaksud, Ibu harus, tidak boleh makan protein yang berlebihan itu maksudnya adalah usahakan bahwa, eee, makanan yang masuk ke penderita kanker atau yang Ibu konsumsi adalah makanan yang betul-betul sehat, tidak mengandung, pengawet, kemudian komposisinya seimbang, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, seratnya itu seimbang. Jadi biasanya saya menjawab begini, "Ibu boleh makan apapun, asalkan makanannya sehat dan tidak berlebihan." Saya kalau misalnya, "Dok, saya boleh makan, apa namanya, ikan ikan laut?" "Boleh, ikan laut yang segar, boleh." Jadi kalau ada pertanyaan, "Kira-kira ada pantangan makanan?" Jawaban saya tidak ada, asalkan itu makanan sehat dan tidak berlebihan. Karena kalau saya menjawab, "Ibu tidak boleh makan protein, ibu tidak boleh makan ini, itu," kasihan nanti ibu. Ibu akan, "Ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya?" Gitu. Padahal ketika kita kekurangan protein, daya tahan tubuh kita juga akan turun. Kita rentan, terhadap serangan virus, gitu. Jadi pantangan, dalam tanda petik tidak ada, ibu boleh makan yang apapun yang, sehat. Kemudian, "Terus saya bisa sembuh enggak, Dok?" Pertanyaannya juga susah. Artinya ketika kita mengobati pasien dengan penderita kanker, apapun kankernya, kita selalu menghitungnya, angka harapan hidup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita tidak pernah bisa menjanjikan bahwa nanti ibu akan sembuh, enggak. Ibu sudah menjalani pengobatan, ibu sudah ini, ibu sembuh, ibu nggak perlu kontrol, tidak. Ibu tetap harus kontrol. Apapun yang, jenis kankernya, tetap dibutuhkan kontrol. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin sembuh atau tidak. Kalau, ditanya, "Saya bisa sembuh?" Ibunya ngotot seperti itu. "Bisa sembuh apa enggak, Dok?" Jawaban saya pasti akan, "Bisa, Bu." Jadi, bisa sembuh tetapi Ibu harus tetap kontrol. Mungkin demikian Dokter Batiar. Ya, terima kasih Dr. Andreas. Langsung ke pertanyaan kedua, slide. Silakan Dr. Andri. Jika sedang terkena corona tapi tidak gejala, Vicky. apa bisa melanjutkan ke kemo? Jadi bisa, seperti Dokter Goib tadi bilang, hanya saja, eee, dilihat dulu biasanya sebelum kemoterapi kan ada pemeriksaan darah. Dilihat dulu darahnya, apakah ada gejala atau tanda-tanda dari hasil lab tersebut yang menunjukkan daya tahan tubuh, Bapak turun. Kalau misalnya tidak ada, bisa dilanjutkan kemo ke-6. Tapi biasanya kalau terkena corona, pasiennya sendiri yang takut. Jadi susah pasien pasien kalau kena corona kemudian ada jadwal kemo. Mau terus kemo takut, mau tidak kemo juga takut. Biasanya datang ke vaskes atau ketemu dokternya, diskusi.
Kira-kira kalau kemo kapan? Apalagi ini udah kemo yang terakhir, kemo ke-6. Jadi bisa, tetapi tetap harus dibutuhkan diskusi dulu. Kapan waktunya? Kemudian kira-kira hasil darahnya bagaimana? Seperti itu. Tidak bisa diambil kesimpulan, Screenshot. digeneralisir, tetapi harus kasus demi kasus. Demikian, dokter. Ya. Ya, tadi disampaikan Dokter Goib ya, ada titik nadir di minggu pertama mungkin ya pemberian kemo. Sehingga kalau memberikan kemo di antara apa namanya periode 1 dan berikutnya itu di mungkin minggu kedua atau ketiga. Tapi memang harus dicek dulu ya, Dokter. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut slide-nya. Oke. Ini untuk pasti masih Dokter Andreas ya, karena Oke. di awal presentasi. Oke. Jadi Oke. ibu ada benjolan Screenshot tidak bisa. di bawah lidah, kemudian mau diambil dagingnya, takut. Sekarang tidak dilakukan apa-apa. Problemnya adalah ibu sudah menunggu selama 9 bulan dan selama menunggu itu terus dihantui rasa cemas. Ini jinak apa ganas? Jinak apa ganas? Kemudian ibu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Mungkin ada obat yang bisa mengecilkan. Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak tahu ibu sakitnya apa. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Periksa. Caranya bagaimana? Diambil dagingnya sedikit. Karena kalau memang diambil daging sedikit, sudah tahu. Oh, ganas. Oh, jinak gitu. Jadi, apapun yang terjadi harus dilakukan pemeriksaan ini. Kenapa? Supaya tahu sakitnya apa, pengobatannya bagaimana. Saya mau kalau nunggu mental siap, sampai kapan siap? 9 bulan masih belum siap-siap. Jadi saya yakin selama 9 bulan ini tidur ibu tidak akan pernah nyenyak karena takut. Jadi kalau saya menyiksa diri dengan 9 bulan lebih baik langsung diambil dengan catatan bahwa apapun hasilnya ibu akan ikut protokol pengobatan yang diprogramkan oleh dokter. Jadi seperti itu jawabannya. Ya, jawabannya jelas. Lanjutkan. Berikutnya, ya. Ini dari Batu. Ini masih pertanyaan Ini bisa dokter pemohon. Ya, silakan vaksin, Dokter. dokter Goib. Dokter Goib ini ya. Oh Ya, ya, silakan Dokter Goib. ya. Saya Rini dari Kota Batu. Pak Rium dengan saya sedang menjalani fase kemoterapi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kemoterapi itu tidak menghalangi atau bukan sesuatu yang dilarang menjalani vaksinasi, tapi harus dilihat dulu. Yang direkomendasikan itu vaksinasi bisa diberikan di antara 2 waktu pemberian kemo. Jadi misalnya kemo kedua dan ketiga, nah tengah-tengahnya yang menjadi syarat boleh diberikan vaksin itu sel darah putihnya harus bagus, leukositnya, neutrofilnya itu harus bagus. Maka ibu mesti berkomunikasi dengan dokter bedahnya, dokter onkologinya, kapan bisa divaksin. Jadi tadi sudah ada di penjelasan saya. Ini pasien saya ini, Dokter Goib. Jawabannya sudah jelas dari Dokter Goib ya. Lanjutkan. Ini berikutnya Saya ini lanjut. vaksin. Dokter Goib Vaksin ini. ya. Ya. Jadi penyintas kanker, kenapa kami yang sudah melewati treatment tidak termasuk yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID? Bukannya masuk ya. Jadi Ibu Miftah, Ibu ini termasuk kelompok rentan. Jadi kalau petunjuk dari Permenkes tadi pada nomor 3 ya, masuk yang prioritas. Jadi mestinya Ibu berikutnya akan
diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID. Semua organisasi yang konsen pada kanker, baik itu dunia, kemudian Kemenkes dan Praboy sendiri, bahwa penderita kanker dan penyintas kanker itu kelompok prioritas. Saya kira itu ya. Ya, betul. Jadi memang sempat Kemenkes kemarin kan memang tidak membolehkan ya pasien kanker. Saat ini ibu-ibu ya, semua rumah sakit sudah paham ya. Jadi ibu tidak tinggal minta ke dokternya akan membuatkan rekomendasi. Bahkan beberapa rumah sakit sudah membuat form khusus untuk rekomendasi vaksinasi. Tentu akan dilihat dulu kondisi fisik kesehatan ibu sekalian. Oke, lanjut. Mungkin gini dokter, maksudnya, kenapa kok nggak di awal-awal dokter gitu loh? Iya, prioritas iya, tapi kenapa kok nggak di awal-awal gitu. Jadi mungkin itu sudah ada ahlinya yang mikir bahwa kalau misalnya vaksin itu yang pertama harus dikasih adalah ini, tapi semua prioritas gitu. Mungkin tapi bukan di awal-awal, karena yang pertama mungkin di awal adalah tenaga kesehatan yang berhadapan langsung. Jadi tetap masuk, nggak usah khawatir, tetap prioritas. Tetapi urut-urutannya adalah kita ikut ahli-ahli epidemiologi yang mengatur kapan itu diberikan. Mungkin demikian dokter. Ya, jelas. Terima kasih. Lanjutkan. Iya, pertanyaan berikutnya dari Ibu LP hampir sama ya. Hampir sama rekomendasi. Sebetulnya tinggal tunggu giliran prioritas berikutnya ya. Masuk prioritas. Iya. Jelas ya, lanjutkan. Ini ya ke Dr. Goib. Oh ya. Jadi penderita kanker, kemudian ada juga riwayat gula, apakah bisa untuk diberikan? Bisa. Jadi penderita kanker itu walaupun dia imunnya rendah, tapi tidak 100% hilang. Jadi masih tersisa paling sedikit itu 24-27%. Dan itu terbukti dari beberapa ilmuwan mengatakan bahwa dengan sisa imun segitu masih bisa efektif untuk diberikan. Ini hanya tambahan riwayat gula ya, kencing manis yang imunnya mungkin juga turun. Dan dengan syarat tadi ya, dengan syarat sel darah putihnya cukup, apalagi ini saat ini menjalani pengobatan. Oh, enggak tahu ya pengobatan apa, radioterapi atau pengobatan kemo atau hormonal yang minum obat rutin tiap hari itu. Pada prinsipnya kemo yang paling menurunkan imun pun boleh. Ya. Iya. Bisa Ibu. Baik, ya tergantung HB, leukosit, trombosit, dan Ibu bisa jalan, bisa lari, bisa makan, boleh Bu. Ya. Lanjut, ini untuk pertanyaan tentang sama vaksin dokter. Vaksin ya, ya. Jawabannya sama juga. Jadi, iya sama penyintas. kira ya. Iya sama. Iya. Sekarang kemarin tuh Kemenkes sempat menahan atau melarang itu bukan karena apa, Bu? Karena tadi prioritas sama karena pasien kanker tidak masuk di dalam penelitian Sinovac ya, sehingga tidak ada rekomendasi, bukan melarang, bukan menyuruh ya, tapi saat ini justru menjadi prioritas, hanya menunggu giliran ya. Ini untuk Dr. Heri. Dr. Heri dapat jackpot. Iya. Tapi prinsipnya sama ya. Apa masih ada Dr. Heri? Masih ada, tapi yang menjawab Dr. Goib sama Dr. Andreas saja. Jackpotnya tiga Dr. Heri. Ada Dr. Andre. Ya, ini lagi hormonal terapi ya kalau tidak salah. Pakai tamoven dia. Kemudian dia terkena CA mama kiri. Apakah boleh disuntik vaksinnya pada lengan kiri, Dok? Ya, kalau di lengan kirinya tidak ada infeksi lokal, boleh ya. Masuknya vaksin itu di intramuskuler ya. Jadi memang yang bagus itu pakai jarum yang agak panjang gitu. Biasanya kalau benar kena ke ototnya linu dia. Masih boleh asalkan tidak ada apa-apa di lengan kirinya. Kalau lagi udim lengan ya
dengan satunya aja. Ini dia habis di ini Ya. Dokter Goib, habis dioperasi Ya. si mama kiri. Kemudian apakah Ya. boleh disuntik di lengan kiri? Kalau takut ya lengan kanan nggak apa-apa, Bu. Kan gitu Iya, mestinya. betul, Ya, betul. kan Ya, yang ya, penting ya. yang penting dia di otot kiri itu Ya. kenapa kok kebanyakan di kiri? Karena kalau disuntik di kanan, kalau nanti kemeng nggak bisa nulis. Iya. Kan Oh, gitu. ya, ya, ya. Jadi kalau Ya, memang ini ya mau pertanyaannya betul semua. Tapi untuk tambahan Bapak Ibu-ibu sekalian ya, mungkin ada yang belum tahu bahwa intinya kalau misalnya operasi pengangkatan payudara kiri, maka lengan kiri itu diupayakan tidak disuntik, tidak diinfus, tidak ambil darah, tidak transfusi, tidak tensi ya. Kemudian hati-hati potong kuku dan sebagainya. Termasuk suntikan ini kalau memang masih ada pilihan lain boleh di sebelah sisi yang lainnya. Tapi intinya sebenarnya tidak apa-apa, tapi harus lebih hati-hati aja. lebih hati-hati. Lanjutkan? Ya. Pertanyaan dokter ini tadi sudah ya, lanjut ya. Dokter Gusnul. Ya, apakah perlu dibuat surat kelayakan vaksin dari Praboy untuk para pasien kanker? Jadi sebetulnya bukan dari Praboy ya, dari anggota Praboynya, daripada onkoloh itu, kalau dia sedang merawat ibu, dia bisa mengeluarkan surat bahwa ibu boleh divaksin saat ini gitu. Jadi sudah diskusi dengan dokter yang merawat, nanti keluarlah surat keterangan dari dokter itu untuk dibawa ke puskesmas misalnya, atau dibawa ke rumah sakit tempat vaksin misalnya. Itu bisa mengeluarkan itu surat keterangan. Kalau dari Praboynya sudah memberikan rekomendasi yang saya bacakan tadi. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan vaksin Nusantara? Wah, ini vaksin Nusantara itu. Vaksin Nusantara, BP POM belum memberikan surat layak edar. Jadi belum bisa kita pakai. Kenapa itu? Biarlah BP POM dan yang ahli yang ini ya, yang menyaring mana yang layak edar, mana yang enggak. Sampai detik ini belum ya untuk vaksin Nusantara. Lanjut. Ponkesdes di Sumeneb mau dicarikan solusi untuk pelaksanaan vaksin terhadap lansia. Kesulitan mengajak para lansia. Oh, ini kesehatan masyarakat ya. Memang di puskesmas itu diajak macam-macam kalau program kesehatan, kalau tidak sadar kadang-kadang ya gampang-gampang susah ya. Tapi paling tidak kalau kita berada di puskesmas harus sering-sering mensosialisasikan di setiap momen mereka, di momennya beliau. Kadang ada posyandu lansia, ya itu sosialisasi dulu, jangan langsung diajak. Mereka tahu dulu, baru manfaatnya apa, baru nanti mereka bahkan yang butuh minta sampai kita kehabisan vaksinnya ya. Di beberapa puskesmas banyak yang begitu malah sampai kehabisan vaksin ya. Rata-rata yang sudah paham. Jadi tugas kita memberikan pemahaman lewat jalur-jalur informal mereka, pertemuan apa, arisan atau apa, masuklah kita di situ untuk penyuluhan, edukasi ya. Andaikan beliau-beliau itu bisa Zoom meeting kayak gini kan bisa ikut ini sebetulnya. Jadi tugas kita memang. Ya, tinggal beberapa lagi pertanyaan, lanjutkan. Amankah divaksin? Sama ya. Jadi yang infak, kemudian jantung, dan apa ini, terapi jantungnya ya. Jadi komunikasi dulu saja dengan dokter jantung yang merawat ya. Jadi mungkin ini ketakutan di awal-awal AstraZeneca itu kan ada efek samping meningkatkan kekentalan darah ya. Jadi komunikasi saja dengan dokternya, Ibu Bibit, Ibu apa Bapak ya Bibit ini. Iya. Ini mungkin terakhir ya, dari Bu Rizka. Kemo apakah boleh mengkonsumsi apa itu tadi?
apa ini obat apa ini ya? Ini obatan ini ya, suplemen ini. Kita tidak tahu ya isinya apa ya. Ya harus tahu Bu, isinya apa obatnya ini ya. Ini kelihatannya apa? Jahe kencur itu ya. Iya, temu lama tidak begitu. Temulawak, iya. Insya Allah enggak apa-apa. Kita tidak merekomendasikan juga tidak melarang. Mungkin kalau kita tidak tahu obatnya, yang penting jangan dikonsumsi bersamaan ya. Ya, masih ada lagi pertanyaan, Dr. Zul? Ini terakhir kayaknya ya.